wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi, NIM 06091182126004 dari Pendidikan Biologi Kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpendapat mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pelestariannya. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa semakin terbawa arus westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Rasanya, siapapun akan teringat pada momen bersejarah bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Semboyan dalam sumpah itu memiliki roh kebanggaan dan kebangsaan yang sangat tinggi. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Ini berkaitan erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar suku bangsa, masyarakat etnis, dan antar budaya Indonesia. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun, sebaliknya pula bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah selain bahasa asing. Sumbangan bahasa daerah ataupun bahasa asing demikian besar, sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangan dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan memiliki karakter tersendiri. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilakukan adalah peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas, sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Ketiga fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi yang keempat bahasa Indonesia yang harus juga ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana penghubung antar daerah dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan dan permasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perhatian khusus, karena kepesatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kedinamisan bahasa Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pengembangan tata istilah keilmuan. Sikap bahasa merupakan faktor pendukung optimalisasi peran dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai penguat jati diri bangsa. Yang pertama, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Penghindaran penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat disebabkan telah ada padannya dalam bahasa Indonesia ataupun untuk menghindari penggangguan terhadap kelancaran komunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar lingkungan dan keperluannya selain merupakan pelecehan terhadap peran dan kedudukan serta hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia juga melemahkan pembinaan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, suatu keberhasilan bukan sekedar tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga. Ada beberapa sikap dan peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Yang pertama, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Dalam percakapan dengan teman sebaya, kita biasanya menggunakan bahasa nonformal untuk menimbulkan kesan santai dan enak untuk didengar. Suasana terasa berbeda ketika kita menggunakan bahasa baku.
Kesan yang akan ditimbulkan menjadi seperti diskusi yang terstruktur untuk membahas sesuatu yang penting. Piawai dalam bahasa baku nantinya akan membantu generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam kegiatan formal di masa depan. Presentasi akan terlihat lebih meyakinkan, surat dokumen akan terlihat lebih profesional, dan terbiasa menggunakan bahasa baku yang turut membantu melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, memperbanyak kosakata. Ketika membaca jurnal ilmiah, artikel koran, atau blogspot di internet, tidak jarang kita menjumpai kata yang tidak sering kita dengar. Minimnya pembahasan terhadap sesuatu kata yang kita baca akan berdampak pada kegagalan dalam memahami bacaan secara menyeluruh. Apalagi ketika kita sedang berada dalam forum tertentu yang sering menggunakan istilah khusus dalam kegiatannya. Memiliki kosakata yang luas akan memaksimalkan peran generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk lebih melestarikan bahasa Indonesia. Akan menjadi kebanggaan para pendiri bangsa apabila generasi penerusnya memiliki kecintaan akan bahasa nasionalnya sendiri. Yang ketiga, mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata. Dibalik dan dibalik terlihat hampir sama, namun ternyata kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Apabila kata di digunakan sebagai imbuhan, maka menandakan bahwa kata tersebut adalah kata kerja. Lain maknanya untuk penggunaan di yang dipisah, digunakan untuk menunjukkan tempat, contohnya di rumah, waktu, contohnya di hari Sabtu, atau bisa sebagai kata sandang dalam menjelaskan tempat, contohnya di antara. Penggunaan struktur kalimat dan kata yang baik akan mempermudah dalam memahami apa yang ingin disampaikan. Mulai biasakan dengan hal kecil seperti membalas pesan seseorang dengan kalimat dan kata yang benar. Yang keempat adalah mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akan muncul juga berbagai istilah dan jargon bahasa Indonesia yang baru. Apalagi dengan bantuan media sosial. Hal yang terlihat biasa saja bisa menjadi viral. Mager, julid, ambyar yang biasanya dilontarkan oleh anak muda Indonesia telah terdaftar di KBBI saat ini. Tetap update dengan istilah-istilah yang baru terdengar ini juga salah satu upaya untuk membudayakan bahasa. Produk kata yang baru tetap akan muncul ke depannya seiring berjalannya waktu. Tertinggal dengan tren bisa membuat salah satu penyebab kita ketertinggalan informasi. Dan yang terakhir adalah diskusi dengan teman atau kerabat. Salah satu cara termudah dalam menggunakan bahasa Indonesia adalah dengan mengucapkannya langsung. Namun, apa yang biasanya kita ketahui belum tentu dapat kita jelaskan dengan efektif kepada lawan bicara kita. Kesalahan dalam penyampaian berpotensi menimbulkan kesalahan informasi dan akan fatal apabila merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui. Komunikasi yang efektif dapat dilatih dengan berbicara dengan orang di sekitar. Diawali dengan mencoba membawa topik favorit sebagai pembuka dan tanyakan tentang pendapat mereka. Semakin terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari, akan menjadikan bahasa Indonesia tidak tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi. Jadi, di era globalisasi ini, jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bahasa Indonesia tidak terbawa oleh arus dan pengaruh budaya asing yang begitu rumit dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Sudah pasti karena ini menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pemakaian bahasa Indonesia yang disiplin adalah pemakaian yang patuh terhadap semua kaidah dan pedoman pemakaian bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang baik dan benar harus dikembangkan dan disosialisasikan agar pesan yang terkandung dalam penggunaan kalimat tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan jelas, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman. Sebagai kalangan muda, yaitu mahasiswa, kita harus menumbuhkan dan membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia terungkap jika mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing, dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan masuk ke dalam bangsa Indonesia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.